Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat datang dan selamat bergabung di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Semoga kita dapat bekerja sama dengan baik. Nah, minggu ini adalah pertemuan pertama kita dalam mata pelajaran fisika. Minggu pertama semester ganjil ini kita akan membahas mengenai hakikat fisika. Hakikat ilmu fisika. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu fisika. Fisika adalah ilmu yang banyak diterapkan dalam dunia teknologi dan hasil teknologi tersebut dimanfaatkan oleh disiplin ilmu lain. Contohnya bidang kedokteran, bidang telekomunikasi, bidang kelistrikan, dan masih banyak lagi pemanfaatan ilmu fisika dalam teknologi. Ilmu fisika juga berkaitan dengan fenomena-fenomena alam seperti petir, gerhana matahari, gerhana bulan, gempa bumi, dan fenomena lainnya. Fisika berasal dari bahasa Yunani yaitu fisik yang artinya alam. Ilmu fisika adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari tentang sifat dan fenomena alam atau gejala alam serta seluruh interaksi yang ada di dalamnya. Colette dan Schiapetta mengatakan bahwa fisika sebagai salah satu bagian dari ilmu pengetahuan alam. Pada hakikatnya merupakan suatu kumpulan pengetahuan, cara penyelidikan dan cara berpikir. Nah, yang pertama akan Ibu jelaskan fisika sebagai kumpulan pengetahuan. Fisika merupakan kumpulan pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam dan ditangkap oleh indera manusia. Contohnya yaitu mata sebagai alat optik untuk melihat fenomena alam. Kumpulan pengetahuan tersebut dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari fisika. Yang pertama yaitu mengetahui bagian dasar dari benda dan mengerti interaksi antar benda-benda. Yang kedua yaitu berpikir logis. Yang ketiga mengikuti perkembangan teknologi. Yang keempat, mengetahui kejadian fenomena alam, misalnya gerhana. Yang kelima yaitu penelitian sebagian besar astronot. Yang keenam sebagai riset untuk masa depan. Dan yang terakhir yaitu melatih logika. Nah, yang kedua yaitu bidang kajian fisika. Fisika merupakan ilmu yang paling dasar dari semua cabang sains atau ilmu pengetahuan alam dan berhubungan dengan perilaku dan struktur materi. Bidang kajiannya yaitu mekanika, gelombang dan optik, listrik dan magnet, termodinamika, relativitas, dan ilmu fisika yang lainnya. Nah, selanjutnya fisika terbagi menjadi dua yaitu fisika klasik, yang kedua fisika modern. Nah, apa yang dimaksud dengan fisika klasik? Fisika klasik adalah fisika yang didasari pada prinsip-prinsip yang dikembangkan sebelum bangkitnya teori kuantum. Misalnya yaitu mekanika, optik, termodinamika, dan magnet. Yang kedua, fisika modern merupakan salah satu bagian dari ilmu fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atomik serta subatomik ataupun gelombang. Selanjutnya yang kedua yaitu fisika sebagai cara penyelidikan. Fisika sebagai proses atau juga disebut sebagai a way of investigating, memberikan gambaran mengenai bagaimana ilmuwan dapat bekerja melakukan penemuan-penemuan.
Jadi, fisika sebagai proses memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan. Nah, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemahaman fisika sebagai proses sangat berkaitan dengan kata-kata kunci fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Pembelajaran yang merupakan tugas guru termasuk ke dalam bagian mempublikasikan. Dengan demikian, pembelajaran fisika sebagai proses hendaknya berhasil mengembangkan keterampilan proses lain pada diri siswa. Yang ketiga yaitu fisika sebagai cara berpikir. Untuk mewujudkan suatu produk fisika diperlukan pemikiran dan kreativitas pada proses pengamatan ataupun penyelidikan fisika oleh para ilmuwan fisika. Dalam proses berpikir dan berkreasi tentunya harus diiringi dengan sikap-sikap ilmiah yang harus diterapkan seperti jujur, rasa ingin tahu, bertanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Kegiatan pemikiran para ilmuwan fisika dipandang sebagai kegiatan kreatif karena ide-ide dan penjelasan-penjelasan dari suatu gejala alam dianalisis dalam pikiran. Karenanya, pemikiran para ilmuwan sangat berkaitan dengan hakikat fisika sebagai sikap. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu fisika dan ilmu lain. Yang pertama yaitu astrofisika, yaitu gabungan antara ilmu fisika dan astronomi yang mempelajari interaksi benda-benda langit. Yang kedua biofisika, yaitu gabungan antara fisika dan biologi. Ilmu ini mempelajari proses-proses biologis yang melibatkan konsep fisika. Contohnya pengukuran sistol dan diastol. Yang ketiga, fisika medis, yaitu gabungan antara fisika dan ilmu kedokteran. Ilmu ini mempelajari tentang kesehatan dalam konsep fisika. Yang keempat yaitu fisika material, yaitu gabungan antara fisika dan ilmu bahan. Ilmu ini mempelajari tentang karakteristik suatu bahan secara fisis, misalnya titik didih bahan, bentuk kristal bahan, kelenturan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu geofisika, yaitu gabungan antara geologi dan fisika. Ilmu ini mempelajari tentang sifat-sifat bumi. Dan yang terakhir yaitu fisika optik, yaitu gabungan antara fisika dan ilmu optik. Ilmu ini mempelajari tentang sifat-sifat cahaya dan interaksinya dengan materi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik dan dapat membantu kalian belajar di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.